Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama saya Mr. Host di podcast Bincang JKN di Lumpurnia. Tentunya kali ini saya juga ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Dia adalah Kak Krisman Toding sebagai staf pemeriksa di BPJS. Petugas pemeriksa, petugas pemeriksa di BPJS Kesehatan kantor cabang lu. Kaiman ya? Tos lu Kaiman? Siap. Oke, bagaimana kabarnya nih? Sehat? Sehat. Oke, Kaiman. Ya. Di episode sebelumnya kami sudah ada membicarakan terkait dengan segmen kepesertaan yang namanya segmen PPU. Ya. Nah, di situ kan ada salah satu kewajiban pemberi kerja di mana pemberi kerja itu kan membayarkan 4% dari total 5% iuran JKN dari pesertanya ya. Luruskan ya kalau saya salah ya. Ya, betul. Ya. Baik. Nah, tapi kan dalam badan usaha pemberi kerja atau badan usaha ini mungkin biasanya banyak yang tidak patuh atau kurang aware gitu terhadap kewajibannya sebagai badan usaha sebagai pemberi kerja untuk membayarkan iuran tersebut. Nah, di BPJS sendiri kan ada Kaiman nih sebagai petugas pemeriksa. Nah, jadi kita akan membahas sedikit terkait itu begitu ya. Wah, boleh. Di potensi kita kali ini. Untuk kasus badan usaha sendiri yang tidak membayarkan iuran atau yang bisa dibilang tidak patuh ini, Kaiman, kira-kira penyebab yang sering terjadi itu apa biasanya? Biasanya untuk saya dapat di lapangan itu ada beberapa masalah ya gitu. Cuman pada umumnya itu ya seperti finansial yang buruk atau kurang membaiknya finansial perusahaan atau badan usaha. Mungkin di bulan itu lagi tidak bagus keuangan mereka ya. Keuangannya. Terus bisa juga karena badan usahanya sudah tidak operasi atau tidak atau sudah tutup. Nah, itu belum dilaporkan ke kami. Oh, sudah tutup dan belum dilaporkan gitu. Jadi tunggakannya tetap jalan dan sehingga memberatkan si perusahaan tersebut. Oke. Itu yang biasanya kami dapatkan di lapangan. Khususnya di kabupaten kita ini ya, Kabupaten Banggai. Berbicara terkait dengan mekanisme pembayaran ataupun pembayaran iuran dari pemberi kerja ini, bisa dijelaskan sedikit mungkin bagaimana terkait cara pembayarannya? Apakah ada tanggal jatuh tempo untuk pembayaran atau bagaimana mungkin? Nah, untuk pembayaran sendiri kan sesuai peraturan kan setiap tanggal paling lambat setiap tanggal 10 kan setiap bulannya. Dan untuk pembayaran sendiri sekarang lebih mudah gitu. Kenapa Jadi itu? kalau misalnya di rumah pun kan sekarang bisa bayar lewat mobile banking kan, online. Kemudian bisa juga lewat online shop seperti Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian e-money juga bisa kayak misalnya GoPay, OVO, nah dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya mau melakukan pembayaran offline istilahnya, bayar langsung atau bayar tunai bisa juga ke bank terdekat, kemudian di kantor pos bisa, di Pegadaian bisa, kemudian juga di agen-agen briling juga bisa. Tinggal dibawa saja untuk diperlihatkan nomor identitasnya. Ada namanya nomor entitas. Itu jadi setiap masing-masing perusahaan atau badan usaha itu nomor virtual akun dan nomor entitasnya itu beda-beda. Jadi pastikan sampaikan ke teller atau misalnya untuk penginputan di pembayaran online sesuai dengan entitas masing-masing perusahaan. Nomor entitas masing-masing itu ya. Kalau mungkin nomor peserta JKN ya kalau untuk peserta ya. Peserta mandiri, peserta JKN. Dan badan usaha ini atau pekerja ini punya nomor identitas masing-masing. Beda-beda. Oke. Banyak juga ya ternyata cara pembayarannya ya. Berarti sebenarnya lebih mudah. Iya, sebenarnya lebih mudah ya untuk bisa diakses ya untuk pembayarannya ya. Karena tadi sudah bisa melalui online dan lain sebagainya. Dan juga loket-loket yang lainnya sepertinya juga ada di sekitar kita ya. Iya. Pegadaian dan kantor pos dan sebagainya. Oke. Kalau untuk semisal ada kasus di mana badan usaha itu tidak membayar, otomatis semua pesertanya ini menunggak, betul? Iya. Jadinya di bulan itu ya. Jadi tidak aktif statusnya. Kalau semisal terjadi kondisi di mana pesertanya ini kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan, nah itu bagaimana proses atau bagaimana kalau hal itu sampai terjadi kira-kira bagaimana? Apakah peserta tidak bisa dilayani atau bagaimana? Jadi
saya luruskan deh dikit. Oke. Jadi jadi misalnya kasusnya perusahaan belum membayar iuran mengakibatkan status kepesertaan dari si pegawainya ini tidak aktif, tapi dia membutuhkan pelayanan kan? Iya, butuhkan pelayanan kesehatan di puskesmas misalnya. Di Perpres 82 tahun 2018 di situ sudah jelas bahwa ketika si pemberi kerja tidak membayarkan iuran mengakibatkan status pekerjanya nonaktif, maka si pemberi kerja itu wajib bertanggung jawab untuk terhadap si pekerjanya ini yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi si pemberi kerja ini wajib untuk bertanggung jawab. Itu sudah diatur di Perpres 82 tahun 2018. Berarti yang menjadi penanggung jawab adalah pemberi kerjanya ya. Dan itu sudah diatur juga di peraturan yang ada. Betul, peraturan yang ada. Dan juga semua badan usaha ini sudah tahu ya harusnya terkait sudah tahu ya. Sudah tahu. Artinya jangan sampai pekerjanya yang dirugikan atas apa yang ini benar. Gitu. Nah, untuk mengantisipasi sendiri badan usaha yang sering lupa bayar nih, adakah mekanisme reminder begitu dari BPJS Kesehatan untuk badan usaha? Ya, jadi setiap bulannya supaya perusahaan atau badan usaha tidak menunggak gitu, dari BPJS Kesehatan sudah mereminder atau melakukan pengiriman email blast melalui email masing-masing perusahaan setiap bulannya. Untuk mengingatkan supaya, di tanggal berapa biasanya itu emailnya dikirimkan? Di tanggal 2, pokoknya sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10 ya, sebelum jatuh tempo tanggal 5 ya gitu. Namun ada kalanya kan misalnya email perusahaan itu sudah tidak aktif lagi kan, atau sudah berganti. Nah, jadi mengakibatkan email tersebut tidak terkirim kan, surat tersebut tidak terkirim ke email yang baru gitu. Nah, jadi kami juga di BPJS Kesehatan khususnya kantor cabang Luwuk, kami melakukan WhatsApp blast, kami mengirimkan ke WA ke masing-masing tiap perusahaan untuk istilahnya mereminder, mengingatkan untuk pembayaran iuran, jangan sampai lewat bulan mengakibatkan statusnya nonaktif. Berarti double reminder, selain ada email, ada juga WA blast. Ya, bahkan di Luwuk juga kami melakukan telecollecting, istilahnya mengingatkan untuk perusahaan-perusahaan jangan sampai lewat bulan gitu. Berarti sudah ada juga mekanisme untuk pencegahan agar jangan sampai tidak terbayarkan ya untuk apa namanya iurannya di bulan yang berjalan itu ya. Betul sekali. Tadi kita bicara soal di mana badan usaha ini kadang-kadang lupa ataupun mungkin tidak membayar gitulah ya. Nah, untuk pemeriksaannya, mekanismenya itu seperti apa dari BPJS Kesehatan ini? Misalnya ada badan usaha ini yang kayak mungkin agak kurang patuh kalau kita bisa bilang ya, atau bagaimana mungkin ininya. Jadi apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu terhadap badan usaha atau pemberi kerja ini? Dalam melakukan pemeriksaan ada dua tata cara pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan kantor, yang kedua pemeriksaan lapangan. Nah, sesuai namanya, yang pertama pemeriksaan kantor itu kami mengundang kepada badan usaha yang bersangkutan tersebut untuk datang ke kantor. Di situ kami melakukan pemeriksaan di kantor BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan lapangan. Nah, di mana kami BPJS Kesehatan langsung ke site atau ke tempat perusahaan itu berada dan melakukan pemeriksaan langsung di kantor perusahaan tersebut. Gitu. Jadi pemeriksaan bisa dilakukan dua, kantor dan lapangan. Gitu. Berarti ada dua jenis model pemeriksaan ya dari BPJS kantor dan lapangan di kita ataupun ini. Kalau apa saja itu selama pemeriksaan apa saja yang dilakukan atau apa saja mungkin yang harus disiapkan oleh pemberi kerja ini, atau mungkin mekanismenya bagaimana ketika pemeriksaan itu? Ya, untuk pemeriksaan itu tentu saja untuk langkah awal kami mengirimkan surat pemberitahuan. Kalau pemeriksaan kantor itu istilahnya surat panggilan pemeriksaan kantor. Kemudian untuk lapangan itu surat pemeriksaan surat panggilan pemeriksaan lapangan gitu. Di situ kami melakukan kunjungan site langsung ke lapangan, sedangkan kantor kami mengundang badan usaha datang ke kantor. Nah, untuk syarat-syaratnya itu kan
ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Contohnya misalnya dari perusahaan kami meminta istilahnya slip gaji karyawan gitu untuk memastikan kan bahwa gajinya telah sesuai yang dipotong dan disetorkan gitu. Dan lain sebagainya. Yang intinya sebelum melakukan pemeriksaan kami koordinasi terlebih dahulu ke perusahaan bahwa jadwal dilakukan pemeriksaan itu kapan sehingga BPJS dan si perusahaan tersebut dapat cocok untuk melakukan rekonsiliasi atau pemeriksaan. Ya baik. Nah, kalau dalam menjalankan fungsi kepatuhan ini sendiri, apakah BPJS ini bekerja sendiri? Memang cuma BPJS dengan perusahaan yang terlibat, atau kita ada bekerja sama juga dengan instansi lain? Dan bagaimana? Tentu saja BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara untuk jaminan sosial memang sudah diamanatkan undang-undang ya, bahwa memang BPJS Kesehatan bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah maupun lembaga, bahkan dengan perusahaan atau instansi-instansi lain di dalam maupun di luar negeri. Nah, lebih spesifiknya lagi, kalau misalnya terkait dengan petugas pemeriksa, kami juga koordinasi dengan berbagai stakeholder. Bahkan yang terbaru itu ada di Inpres nomor 1 tahun 2022. Di situ Presiden menginstruksikan terhadap 30 kementerian lembaga hingga kepala daerah terkait optimalisasi program JKN. Nah, di dalamnya itu ada dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada dari Bupati, Gubernur, kemudian ada juga dari Kepolisian, bahkan sampai Jaksa Agung juga ada. Nah, dikaitkan dengan Inpres tersebut, kami juga sudah istilahnya koordinasi sering dalam forum. Ada juga melibatkan dari PTSP, kemudian melibatkan juga dari Dinas Tenaga Kerja selaku pengawas tenaga kerjaan untuk memastikan hak dan kewajiban dari pekerja perusahaan. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan kejaksaan, kejaksaan negeri, bahkan hingga sekarang ini kami juga koordinasi dengan kepolisian gitu. Tentu saja masing-masing berbeda dalam hal penanggung jawabnya, fungsinya masing-masing gitu. Apa itu kira-kira fungsinya masing-masing, itu bisa dijelaskan tidak? Fungsinya tentu saja kalau kita melihat PTSP kan itu penanaman modal satu pintu lah, itu kan terkait perizinan kan gitu. Nah, untuk PTSP sendiri kami juga koordinasi terkait perizinan dari badan usaha itu ya, badan usaha tersebut, karena memang wajib untuk memenuhi kewajibannya kan. Selain PTSP kami juga koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan. Di situ kan memastikan bahwa hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja itu wajib dipenuhi kan gitu, terpenuhi. Kemudian untuk kejaksaan sendiri kami koordinasi sesuai fungsinya, di mana untuk kejaksaan kami meminta bantuan ataupun pendapat dan pendampingan hukum terkait pelaksanaan program JKN hingga penegakan kepatuhan gitu. Kemudian yang terakhir untuk kepolisian sendiri kami juga koordinasi karena sesuai dengan Impres 1 kan tahun 2022, di mana Presiden menginstruksikan juga kepada kepolisian. Nah, di situ juga disebutkan bahwa kepolisian untuk membantu BPJS Kesehatan dalam menegakkan kepatuhan khususnya kepada pemberi kerja atau pekerja penerima upah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan. Karena pastinya di situ ada pasal-pasal yang dilanggar ya gitu. Seperti di Undang-Undang 24 tahun 2011 pasal 19 ayat 1 atau ayat 2. Situ juga bisa, itu kan kalau pekerja tidak melakukan penyetoran iuran, sudah memungut
dan menyetorkan sudah melakukan pemungutan tapi tidak dilakukan pemberi kerja ya, kepada BPJS Kesehatan itu kan istilahnya dapat dilakukan melanggar pasal itu kan. Bisa berkaitan dengan kepolisian. Namun tentu saja kami menitik beratkan kepada restoratif justice atau RJ di mana tentu saja dengan RJ tersebut dapat menyelesaikan masalah gitu tanpa harus istilahnya dengan kekeluargaan. Iya, kan? betul. Karena selalu menitik beratkan dibicarakan dulu lah ya baik-baik dengan ininya dengan perusahaan usahanya. Mungkin karena mereka karena ada masalah-masalah keuangan tadi dan sebagainya kan. Iya. Oke. Tapi kalau dalam kondisi kemudian sudah lakukan pemeriksaan tapi masih juga nih tidak agak kurang patuh lah juga terhadap kewajibannya. Itu bagaimana proses tindak lanjutnya? Ya, ini saya asumsikan upaya dari BPJS ya, upaya dari BPJS setelah lakukan pengawasan, pemeriksaan, namun belum patuh. Nah itu tadi, ini kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya kan. Jadi di mana BPJS setelah melakukan pengawasan pemeriksaan dan belum patuh juga, kami berkoordinasi dengan teman-teman tadi PTSP, teman-teman pengawas tenaga kerjaan, teman-teman kejaksaan hingga di kepolisian gitu. Kami berkoordinasi baik lisan maupun menyurat maupun juga lewat forum koordinasi terkait kepatuhan dari badan usaha tersebut. Di mana setelah lakukan pemeriksaan belum patuh, kita sampaikan nih badan usaha apa saja kan yang belum patuh, kemudian kendala-kendalanya apa. Nah, situ kita bisa melakukan istilahnya surat kuasa khusus atau SKK terhadap kejaksaan. Yang diterbitkan oleh kejaksaan. Iya, yang diterbitkan oleh kejaksaan. Jadi nanti kejaksaan akan melakukan pemanggilan terhadap badan usaha tersebut, konfirmasi dengan BPJS Kesehatan juga tentunya kan. Atau juga kita lakukan mediasi dengan kejaksaan dan melalui kejaksaan dari BPJS Kesehatan dan pemberi kerja. Hingga terakhir bisa dilakukan tadi RJ Restoratif Justice kerjasama dengan kepolisian gitu terhadap perusahaan gitu, memastikan bahwa pekerja ini atau pemberi kerja ini wajib melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi intinya kembali lagi tadi ya, tetap ke musyawarah ya, dan kekeluargaan. Ya, kemudian. Ya, itu pasti kita menitik beratkan ke musyawarah gitu kan. Restoratif justice. Jadi sebenarnya tidak perlu, badan usaha juga tidak perlu terlalu khawatir kalau misalnya ada pemeriksaan begitu ya, karena kan kita kan menjalankan kewajiban kita masing-masing di instansi masing-masing kan, seperti itu bentuknya. Jadi dari kita tetap utamakan tadi yang dari musyawarah. Terakhir nih Kak Iman, apa mungkin pesan atau ingin disampaikan nih kepada teman-teman, rekan-rekan badan usaha maupun perusahaan-perusahaan khususnya dulu kerja kita aja ya, gitu ya. Nah, terkait dengan kepatuhan ini, gitu mungkin. Sampaikan. Ya, sebelumnya kan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman PIC maupun pemilik atau manajer dari badan usaha. Terima kasih atas partisipasi terhadap program CKN, di mana Bapak Ibu tahu kan program CKN ini prinsipnya gotong royong kan, saling membantu. Dan terlebih khusus untuk Bapak Ibu PIC dan pimpinan badan usaha, mungkin mengingatkan ketika Bapak Ibu sudah melakukan registrasi atau sudah melakukan mendirikan badan usaha, wajib mendaftarkan karyawan, pemberi kerja maupun anggota keluarga dari pekerja tersebut. Itu wajib didaftarkan, dan jangan lupa setelah didaftarkan wajib untuk membayarkan iurannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10 gitu. Dan setelah itu kami harap dapat berkoordinasi sama-sama untuk menjaga dan mengawal program JKN ini terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa sekali. Oke, baik Kak Iman. Terima kasih banyak ini untuk hari ini sudah hadir dan mengisi acara kita sebagai narasumber. Sangat luar biasa sekali, sangat banyak insight-insight baru yang kita dapatkan. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu badan usaha dan juga sobat JKN semua juga mendapatkan informasi baru terkait dengan program kepatuhan yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Baik, demikian podcast kita di siang hari ini.
Terima kasih banyak narasumber kita yang sangat hebat. Terima kasih. Ya, baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.